Gangguan mental merupakan hal negatif yang terjadi pada diri manusia. Ada yang menyadarinya, ada pula yang tidak. Namun, gangguan mental tetap saja bisa mempengaruhi manusia. Nah, pada video kali ini, saya akan memberitahukan 10 jenis gangguan mental pada manusia. Yang pertama, gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan adalah gangguan yang sangat berat di mana gangguan ini terjadi pada masa kanak-kanak atau onside karena adanya keterlambatan dalam proses perkembangan baik secara fisik, motorik, bahasa, dan kognitif. Salah satu contoh gangguan perkembangan pada saraf seperti anak autis dan ADH. Yang kedua, gangguan psikosis, yakni gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, seperti halusinasi dan delusi. Namun, apabila tidak ditangani dengan baik, maka gangguan psikosis bisa berkelanjutan menjadi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan untuk merasakan, memahami, atau berinteraksi dengan orang lain. Orang yang menderita gangguan ini dibayangi perasaan negatif seperti emosi, gelisah, dan hampa. Yang keempat, gangguan makan. Ditandai dengan gangguan makan yang terus-menerus atau makanannya secara signifikan mengganggu kesehatan fisik atau fungsi psikososial. Seperti gangguan suka, gangguan asupan makan yang bersifat menghindari atau membatasi, gangguan anoreksia nervosa, dan gangguan bulimia nervosa. Yang kelima, gangguan penyalahgunaan zat adiktif. Gangguan penyalahgunaan zat adiktif adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Gangguan ini terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi yang kemudian menjadi kebiasaan. Yang keenam, gangguan kecemasan. Orang dengan gangguan mental seperti ini merespon benda atau situasi tertentu dengan ketakutan, sehingga menyebabkan detak jantung menjadi cepat dan badan berkeringat. Misalnya, gugup ketika bertemu dengan orang lain, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan OCD, sehingga melakukan hal yang berulang-ulang seperti rasa takut yang tidak masuk akal terhadap kuman, dan orang tersebut terus-menerus mencuci tangan dan membersihkan lingkungan sekitarnya. Yang ketujuh, gangguan mood dan emosi. Gangguan ini melibatkan rasa sedih terus-menerus atau periode perasaan yang terlalu bahagia atau situasi dari kebahagiaan ekstrim ke kesedihan ekstrim. Yang kedelapan, gangguan penurunan fungsi kognitif. Gangguan penurunan fungsi kognitif ini sering terjadi pada anak-anak, remaja dan dewasa, serta lansia. Namun, penurunan kognitif ini sering terjadi pada lansia karena hal ini merupakan peralihan dari masa tua menuju demensia atau pikun. Yang kesembilan adalah gangguan seksual, yakni gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Hal ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Yang kesepuluh, gangguan psikosomatik adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan psikologis. Biasanya, penderita datang kepada dokter dengan keluhan-keluhan tetapi tidak didapatkan penyakit atau diagnosis tertentu. Bagaimana menurut kalian? Semoga gangguan mental yang saya sebutkan barusan tidak terjadi pada kalian ya. Mari selalu kita berpikir positif dalam setiap tindakan dan pikiran. Terima kasih, semoga bermanfaat.